Dina sama Ismi turut berduka cita ya atas kehilangan sang ayah. Ismi apa pekerjaannya? Cleaning service di BPK, Oke. BPK RI. Jadi sudah bekerja ya sebagai cleaning service. Iya. Itu karyawan tetap atau masih outsource? Masih kontrak outsourcing. Masih kontrak. Iya. Oke. Boleh cerita nggak Ismi bagaimana pengalaman waktu itu dengan ayah? Jadi tuh waktu pertama tuh bapak tuh sakit biasa ya, cuman kayak meriang gitu, nggak enak badan kayak biasa. Akhirnya ke klinik untuk di swab antigen, hasilnya positif. Udah terus abis itu lapor ke RT, ke Pak RT, lapor ke puskesmas juga. Akhirnya dari situ puskesmas mantau kita terus. Di rumah itu ada 3, aku, adik aku yang paling besar, sama bapak. Itu kena ya? Enggak, aku enggak sama adik aku. Oh oke. Aku tanpa. Yang maksudnya tinggal barengan? Iya. Aku nggak ada gejala sama adik aku, cuman bapak yang sakit. Jadi bapak yang sehabis antigen tuh di swab PCR dari puskesmas. Bapak yang di PCR. Jadi setelah PCR di puskesmas, ayah positif COVID. Iya. Lalu apa? Sempat isoman katanya ya? Iya, isoman 10 hari disuruh. Sama aku juga, tapi aku nggak di swab PCR, soalnya nggak termaksud dalam kategori gitu pokoknya. Soalnya puskesmas saat itu kan penuh. Saya dengar waktu itu sempat saturasi turun, jadi harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, saturasi turun karena awalnya tuh nggak ada sesak. Makin hari abis PCR hasilnya positif, kita masih tetap disuruh karantina di rumah karena rumah sakit nggak ada yang kosong sama sekali, penuh full. Peristiwa ini bulan Juli kalau nggak salah. Juli ya, memang lagi tinggi sekali waktu itu ya, dan rumah sakit penuh. Lalu berapa lama akhirnya bisa ke rumah sakit? Ya di rumah sakit, aku tuh pas malam itu, malam minggu, itu tuh aku nyari-nyari rumah sakit sendiri. Di dekat rumah ada rumah sakit khusus COVID, itu juga penuh. Di mana-mana penuh, akhirnya udah pasrah gimana, akhirnya minta tolong sama RT, ORT di sana, minta tolong cariin, akhirnya dapat di RSUD. Malam itu juga bapak dijemput, tanggal 11. Malam itu juga bapak dijemput ke rumah sama orang puskesmas, dibawa ke RSUD. Aku suruh daftar dulu online, suruh daftar baru bapak ditanganin. Bisa dapat kamar tuh di situ? Belum dapat kamar. Jadi nunggu terdampar aja di luar gitu. Di kursi roda, awalnya diinfus dulu, dikasih oksigen. Bapak dibawa ke rumah sakit karena oksigen terbatas, di rumah tuh nggak ada sama sekali. Nyari juga susah, di mana-mana pun nggak ada. Sampai nyari paling kemarin tuh Jakarta Pusat di sana. Jadi setelah 10 hari isoman, saturasi makin turun, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit, cari di mana-mana. Bisa dapat rumah sakit tapi masih di luar aja. Iya, masih di Jadi luar. seperti yang di tenda darurat ya. Selama 3 hari, 4 hari. Lalu ayah akhirnya bisa dapat kamar nggak? Bisa dapat kamar karena udah nunggu lama 4 harian. Itu juga belum masuk kamar, Kak. Masuk IGD tapi yang di ruangan. Soalnya kan tadinya di tenda bapak. Di IGD di ruangan, dia masuk sehari doang, sehari. Setelah itu dokter juga merhatiin bapak nggak kuat, udah gitu nggak buang air. Jadi ya udah, akhirnya dokter ngelihat juga udah nggak kuat, udah sesek, saturasinya udah turun di angka 45%, itu pun pakai oksigen. Kalau dilepas oksigennya nggak tahu berapa persen. Ya udah, akhirnya dokter pagi-pagi itu aku nggak boleh pulang sama bapak. Emang nggak mau pulang, minta dipijetin terus dipegang-pegang. Akhirnya setelah dokter nyamperin bapak, oh yaudah ini masukin kamar aja karena kondisinya udah benar-benar turun. Pas bapak dipindahin di kamar tuh nggak boleh ditungguin sama sekali. Jadi bapak sendiri ke atas. Udah gitu. Dan akhirnya Ismi dengar kabar ayah meninggal? Kebesokannya hari Kamis 15 Juli. Bapak pertama aku di video call, emang aku tuh pas aku baru sampai rumah sorenya tuh aku di SMS sama di WA sama pihak rumah sakit. Aku disuruh temuin dokter besok jam 7 malam. Katanya kondisi bapak memburuk. Akhirnya jam 7 malam aku ke rumah sakit nunggu sampai setengah 8, sampai jam 8 lewat nggak ada kabar juga. Kata aku nanya ini kok nggak ada kabar juga, bapak gimana. Akhirnya di video call sama dokter, aku udah di lobi. Di video call sama dokter, bapak udah tiduran. Soalnya setahu
pas bapak di rumah sakit tuh bapak nggak bisa tiduran soalnya sesek. Jadi kalau tidur duduk. Aku udah pirasat aku udah nggak enak. Akhirnya tiduran, udah dipompa bapak. Sayang. Asli. Bapak udah dipompa. Katanya bapak udah nggak ada napas spontan. Di situ aku sama adik aku di rumah sakit. Aku udah bilang, ya Jar, bapak udah nggak ada napas spontannya. Akhirnya udah gak dikabar-kabarin. Ini ya saya lagi melakukan yang terbaik untuk bapak, katanya kayak gitu. Pas aku udah nunggu sampai 8:30, aku dipanggil ke loket. Keluarga bapak Sudrajat, katanya kayak gitu. Tiba-tiba aku langsung udah dikasih surat kematian. Disuruh ngurus jenazahnya. Padahal bapak tuh sebelum masuk ke ruang inap tuh bapak di swab PCR. Aku nungguin hasilnya, maksudnya kalau bapak hasilnya negatif otomatis kan bisa dibawa pulang. Ini nggak dikasih. Ya udah kira ngikutin protokol dikuburin ya di makam ini. Protokol untuk menguburkan yang terkena COVID ya. Jadi Ismi juga nggak bisa lihat ya? Enggak, cuma difotoin doang. Hanya difotoin aja. Itu Ismi ikut jagain, gimana mengabarkan ke adik-adik? Kan Ismi berapa bersaudara? 5. Ada 5 ya. Ya. Ini ada satu lagi di bawahnya. Ya paling Ismi. kecil. Dan ini Ya. Haki, terus ada adiknya lagi. Ya. Adik-adik dikasih taunya gimana? Dikasih tahu kalau yang besar yang laki-laki udah ngerti karena memang yang ngurusin aku berdua. Kalau Haki emang lagi diungsikan di tempat kakak aku. Pas dikabarin meninggal, ya pada nggak terima, nggak nyangka gitu awal-awal. Kalau si Haki ya kayak nangis, terus dia kan sempat ke rumah dari Babelan tuh ke rumah aku ya pas bapak udah meninggal. Kita pulang dulu, paginya kan mau dikuburin hari Jumat. Kita pulang, Haki udah di rumah, udah di kamar, ngurung. Haki sini Haki, dibilangin gitu, sini dibilangin dulu. Hakinya nggak mau, nangis gitu. Nyesel katanya, selama ini Haki juga masih suka-suka, kalau dibilangin bapak masih suka ngelawan gitu. Nyesel, nggak nyangka juga, taunya kan sakit bapaknya di rumah sakit.